Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe agar channel ini dapat berkembang. Jangan lupa siapkan kopimu dan cemilanmu. Selamat mendengarkan. Bab 46, Bu Ariana. Aku tidak mengerti maksudmu. Jawab Luther dengan tenang. Dia berpura-pura tidak tahu apapun karena Luther bukan tipe orang yang mencari pengakuan. Lantaran Ariana sudah memutuskan hubungan dengannya, Luther juga tidak ingin terlibat jauh dengannya. Benarkah semua ini bukan karena kamu? Tanya Ariana dengan ragu-ragu. Bu Ariana, sepertinya kamu salah paham. Mana mungkin pecundang sepertiku bisa membantumu? Jawab Luther dengan datar. Sepertinya memang aku yang berpikir berlebihan. Terlintas kekecewaan pada tatapan Ariana. Dia berkata, benar juga. Kita tidak punya hubungan lagi sekarang. Mana mungkin kamu membantuku? Lagi pula, kamu juga tidak punya kemampuan seperti itu. Memang benar kata Bu Ariana. Aku tidak punya uang ataupun kekuasaan. Tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan Wandi. Apa masih ada urusan lainnya? Tanya Luther dengan ekspresi datar. Tidak ada lagi. Kamu sudah bisa kembali untuk melayani Nona Bianca. Ujar Ariana menyindirnya. Baiklah. Kalau begitu aku pamit dulu. Luther tidak banyak basa-basi dengan Ariana. Dia langsung menyusul Bianca yang sengaja memperlambat langkah kakinya. Tuan Luther, sepertinya Nona Ariana masih punya perasaan denganmu. Ejek Bianca menggodanya. Masih punya perasaan. Luther tertawa sinis dan berkata, tidak jadi musuh saja sudah harus bermisterius. Hati wanita susah ditebak. Kadang-kadang, bahkan dia sendiri saja tidak sadar dengan perasaannya sendiri. Bianca kembali tersenyum dan mengalihkan topiknya. Oh ya, bukankah sebelumnya kamu bilang masih kekurangan bahan obat langka? Kenapa? Apa Nona Bianca menemukannya lagi? Luther tiba-tiba menjadi bersemangat. Bukan begitu. Aku punya kenalan yang mungkin bisa membantumu. Orang ini punya latar belakang kedokteran dan dia menyimpan banyak sekali bahan obat yang berharga. Mungkin dia punya obat-obatan yang kamu butuhkan, ujar Bianca. Oh ya, siapa itu? Tanya Luther mencoba menggali lebih jauh. Ikuti saja aku. Kamu akan tahu sendiri nanti, ucap Bianca dengan misterius. Kemudian, dia menggandeng tangan Luther menuju ruang istirahat di lantai 2. Di dalam ruang istirahat, ada dua orang yang sedang duduk. Salah satunya adalah kakek Bianca, yaitu Tuan Jericho. Sementara satunya lagi adalah seorang pria berpostur tegap berusia parubaya. Pria itu mengenakan setelan jas, dengan tubuh kekar dan tatapan yang menakutkan. Jelas sekali terlihat bahwa dia bukan orang biasa. Ah, Tuan Luther datang. Silakan duduk, sahut Jericho dengan ramah begitu melihat Luther masuk. Bagaimana kabar Tuan Jericho belakangan ini? Tanya Luther dengan perhatian. Sudah jauh lebih baik berkat perawatanmu. Kalau bukan karena kamu, nyawaku mungkin sudah melayang, kata Jericho seraya tersenyum. Cuma masalah kecil, balas Luther dengan rendah hati. Tuan Luther, biar ku perkenalkan. Ini adalah Paman Darwo yang berasal dari ibu kota provinsi. Dia adalah seorang ahli dalam bidang farmasi. Pengetahuan kedokterannya juga sangat luas. Kalau kamu membutuhkan sesuatu, kamu bisa menanyakannya pada Paman Darwo, ujar Bianca memperkenalkan. Salam kenal, Paman Darwo, sapa Luther seraya menganggukkan kepala. Tak kusangka ternyata Tuan Luther yang dipuji-puji oleh Tuan Jericho ini adalah seorang anak muda. Aku hanya ingin tahu seberapa ahlinya Anda, ucap Darwo sambil menilai penampilan Luther dari atas ke bawah dengan pandangan yang sedikit merendahkan. Darwo mendatangi Jiloam secara khusus karena mendengar bahwa di tempat ini ada seorang dokter yang sangat hebat. Namun, ternyata dia malah bertemu dengan seorang anak muda. Rasanya sia-sia saja perjalanan ini. Paman Darwo, jangan menilai orang dari penampilannya. Aku sudah pernah melihat sendiri keterampilan medis Tuan Luther. Sama sekali tidak kalah dari dokter berpengalaman, ucap Bianca membelanya. Oh, ya, kalau begitu, coba kamu periksa nadiku. Kita lihat, apakah anak muda ini bisa mendiagnosisku. Ucap Darwo sambil menggulung lengan bajunya dan meletakkan pergelangan tangannya di atas meja dengan agak sombong. Tidak usah periksa nadi. Aku sudah melihat penyakitmu, ucap Luther dengan tenang. Melihat, Darwo agak terkejut dan berkata, kamu bercanda, kan?
Hanya dengan melihat sekilas, kamu bisa tahu penyakit apa yang ada di tubuhku. Bahkan dokter berpengalaman dari ibu kota provinsi pun tidak punya kemampuan seperti itu. Aku tidak tahu apakah orang lain bisa melakukannya, tapi aku benar-benar bisa melihatnya, tegas Luther. Baiklah, kalau begitu, coba kamu sebutkan penyakit apa yang aku derita. Ejek Darwo, meridianmu terluka dan aliran darahmu terganggu. Oleh karena itu, kamu sering merasa lemas dan sesak napas. Selain itu, bagian dadamu sudah terinfeksi racun dingin. Ditambah dengan luka dalam yang pernah kamu alami sebelumnya. Kedua masalah ini membuat penyakitmu menjadi makin parah. Jelas Luther. Penyakitku sudah parah. Darwo tertawa sinis dan berkata, anak muda, kamu mungkin tidak tahu. Aku ini sudah berlatih seni bela diri sejak kecil. Tubuhku sangat kuat dan sehat. Selain itu, aku sering berendam ramuan obat. Jadi, tentu saja tidak ada penyakit yang bisa menyerang tubuhku. Penyakitku sudah parah katamu. Omong kosong, kamu hanya tampak sehat dari luar saja. Penyakit yang sebenarnya berada di dalam tubuhmu. Selain itu, sebaiknya berhentilah berendam ramuan obat karena itu hanya akan memperburuk kondisimu. Begitu penyakitmu itu kambuh, akibatnya akan sangat fatal. Ujar Luther memperingatkan, jangan bicara sembarangan. Aku sudah berendam ramuan obat sejak kecil. Selama 40 tahun ini aku tidak pernah punya masalah apapun. Kenapa kamu malah bilang aku sakit parah? Bentak Darwo dengan kesal. Aku hanya berbaik hati mengingatkan. Kalau kamu masih bersikeras, dalam waktu 3 hari, racun di tubuhmu akan kambuh dan menimbulkan bahaya besar. Ucap Luther menjelaskan, tidak usah menggertakku. Aku sudah banyak bertemu dengan penipu sepertimu. Darwo meremehkannya. Paman Darwo, keterampilan medis Tuan Luther sangat hebat. Sebaiknya paman jangan menganggap enteng. Timpal Bianca ikut mengingatkannya. Bianca, sepertinya kalian sudah ditipu orang ini. Aku sendiri yang paling mengerti dengan tubuhku. Aku tidak punya penyakit apapun. Bocah ini hanya menggertak orang saja. Kalau Paman Darwo memang tidak percaya, bagaimana kalau kita taruhan saja? Usul Bianca, mau taruhan bagaimana? Tanya Darwo. Sederhana saja, kalau penyakit Paman kambuh dalam 3 hari ke depan, Luther bisa memilih apapun yang diinginkannya di antara semua bahan obat langka milik Paman. Oke, lalu, bagaimana kalau aku baik-baik saja? Darwo kembali bertanya. Kalau Paman baik-baik saja, Paman bisa datang ke gudang harta keluarga Kaonata untuk memilih 3 barang berharga milik kami. Kata Bianca dengan santai. Hehe, pegang ucapanmu. Kalau kamu mau memberiku harta karun, aku juga tidak akan sungkan-sungkan. Ujar Darwo sambil tertawa. Tidak ada satupun barang yang tidak berharga dalam gudang harta keluarga Kaonata. 3 harta karun yang akan dipilihnya itu pasti merupakan benda langka. Paman Darwo, kusarankan sebaiknya kamu jangan meninggalkan Jiloam dalam beberapa hari ini. Kalau benar-benar terjadi sesuatu, aku bisa memberi pertolongan tepat waktu. Ujar Luther mengingatkan. Jangan bercanda. Siapa yang butuh bantuanmu? Kalaupun memang ada penyakit, aku juga tidak akan memohon bantuanmu. Kata Darwo dengan acuh tak acuh. Jika bukan karena menghormati keluarga Kaonata, Darwo bahkan enggan berbicara panjang lebar dengan penipu ini. Tidak ada gunanya kita banyak bicara sekarang. Kebenaran akan terungkap pada waktunya. Jawab Luther dengan tenang. Dia tidak lagi banyak bicara kepada pria itu. Saat ini, Luther hanya berharap bahwa di antara bahan-bahan obat milik Darwo, dia bisa menemukan sesuatu yang dibutuhkannya. Bab 47, Tuan Jericho. Aku masih ada urusan lain. Pamit dulu. Ya, setelah berbasa-basi sejenak, Darwo hendak beranjak pergi. Awalnya, dia datang untuk bertemu dengan dokter ajaib. Namun, sekarang malah hanya bertemu dengan seorang penipu. Jadi, Darwo tidak berniat tinggal lebih lama lagi di sini. Paman Darwo, kusarankan sebaiknya kamu mendengarkan nasihat Tuan Luther. Tinggallah beberapa hari di Jiloam untuk berjaga-jaga kalau terjadi sesuatu. Ujar Bianca mengingatkannya. Bianca, kamu nggak perlu mencemaskan masalahku. Kamu khawatirkan saja dirimu sendiri. Darwo melanjutkan ucapannya dengan sungguh-sungguh. Seingatku, pertunanganmu dengan Harry juga sudah dekat. Dengan kepribadian Harry,
Dia pasti tidak akan suka melihatmu begitu dekat dengan pria lain. Begitu ucapan itu dilontarkan, Bianca langsung mengernyit. Dia paling benci mengungkit masalah itu. Paman Darwo, itu hanya janji pertunangan, bukan pernikahan. Paling-paling, aku batalkan saja pernikahannya. Balas Bianca dengan acuh tak acuh. Membatalkan pernikahan, mereka itu keluarga Sunario. Apa kamu pernah memikirkan konsekuensinya? Kata Darwo dengan kaget. Konsekuensi apanya? Memangnya mereka mau menelanku hidup-hidup? Ujar Bianca dengan tenang. Tentu saja keluarga Sunario tidak akan bisa berbuat apapun padamu. Tapi, belum tentu mereka tidak akan menghabisi pemuda di sampingmu ini. Kamu sendiri juga tahu bagaimana kejamnya keluarga Sunario. Semakin dekat hubunganmu dengan pria ini, semakin bahaya pula dirinya. Darwo mengalihkan pandangannya kepada Luther. Jelas sekali, dia sedang membicarakan Luther. Aku tidak percaya Harry akan berani berbuat sembarangan, kata Bianca dengan wajah dingin. Aku cuma berbaik hati mengingatkan. Kamu sendiri yang menentukan mau bagaimana menangani masalah ini. Darwo tidak lagi banyak berbicara. Setelah tertawa sejenak, dia langsung berbalik dan berjalan keluar. Nak, benar kata Darwo. Sebaiknya kamu cepat menangani masalahmu dengan keluarga Sunario. Celetuk Jericho menasihatinya. Bianca mengangguk dan berkata, Kek, aku tahu apa yang harus kulakukan. Meskipun dia sudah bertunangan dengan Harry sejak kecil, Bianca tidak pernah menyukai pria itu. Mana mungkin dia akan menikahi seseorang yang tidak dicintainya. Dia sangat membenci pernikahan yang diatur oleh keluarga. Pada saat ini, seorang pengawal membuka pintu dan masuk sambil melaporkan. Nona besar, Tuan Darwin ingin bertemu dengan Anda. Darwin, Bianca mengangkat alisnya dan berkata, kebetulan sekali. Baru saja aku bermaksud mau menemuinya. Tak kusangka dia akan datang dengan sendirinya. Bawalah dia ke ruang istirahat. Aku akan ke sana sebentar lagi. Baik, jawab pengawal itu dan segera pergi. Luther, aku akan menyelidiki Darwin terlebih dahulu. Kamu berpura-pura jadi pengawalku dan kita akan bertindak sesuai situasinya. Pesan Bianca seraya menatap Luther yang berada di sampingnya. Baik, jawab Luther sambil mengangguk. Tujuan acara peresmian hari ini adalah untuk memancing Darwin. Kini, Darwin telah masuk dalam jebakan. Tentu saja mereka tidak boleh melewatkan kesempatan ini. 3 menit kemudian, Luther mengikuti Bianca masuk ke sebuah ruang istirahat. Di dalam ruangan tersebut, Darwin sedang menikmati teh bersama Farel. Di belakang mereka, berdiri 2 orang pria kembar. Nona Bianca, selamat atas peresmian perusahaan barunya. Begitu mereka bertemu, Darwin langsung menyambut Bianca dengan tersenyum. Penampilannya ini terlihat jelas sedang berpura-pura. Sebuah kehormatan bagiku Tuan Darwin bisa menghadiri acara ini. Ucap Bianca berbasa-basi. Selama belum benar-benar menyatakan permusuhan di antara kedua belah pihak, petinggi-petinggi bisnis seperti mereka ini biasanya harus selalu berpura-pura baik di hadapan orang. Sepertinya aku belum pernah bertemu dengan orang-orang ini. Kalau boleh tahu, apa hubungan mereka dengan Tuan Darwin? Bianca mengalihkan pandangannya kepada ketiga orang di samping Darwin. Oh, ini adalah teman lamaku. Namanya Farel. Biasanya dia yang menangani masalah pribadiku. 2 orang ini adalah anak buahnya. Ujar Darwin berterus terang memperkenalkan mereka. Ternyata Tuan Farel. Senang berkenalan dengan Anda. Bianca tersenyum tipis. Farel, ada hal yang ingin kubicarakan dengan Nona Bianca. Kalian keluar saja dulu. Ucap Darwin sambil memberikan isyarat. Baik. Bab 48. Setelah melirik Luther sekilas, Farel keluar dari ruangan itu membawa kedua anak buahnya. Kamu juga keluar dulu. Perintah Bianca sambil memiringkan kepalanya. Luther mengangguk dan menuruti permintaannya. Kedua orang ini punya rencana tersendiri. Hehe, kamu pengawal Bianca ya? Kelihatannya nggak ada apa-apanya. Ujar kedua pria kembar itu sambil menilai penampilan Luther seakan sedang melihat mangsanya. Oh, ya, kamu akan tahu nanti. Luther tidak banyak bicara. Dia hanya langsung berjalan ke lantai bawah. Guntur, Reza, kalian ikuti dia. Cari kesempatan untuk menghabisinya. Perintah Farel. Baginya, Luther tampak seperti tokoh kecil yang tidak memerlukan intervensi secara langsung darinya.
Cukup kedua anak buahnya saja sudah bisa menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Tidak masalah, Guntur dan Reza menyeringai, lalu mengikuti Luther secara diam-diam. Setibanya di lantai bawah, Luther berjalan santai menuju area parkir. Perusahaan ini baru saja dibuka, jadi area parkir belum resmi dibuka untuk umum. Oleh karena itu, tempat itu sangat sepi dan sunyi. Bocah, kamu cari mati sendiri datang ke tempat seperti ini. Tiba-tiba, Guntur dan Reza yang mengikutinya selama ini akhirnya muncul. Saat ini, suasana di sekitarnya sangat sepi. Ini adalah saat yang tepat untuk menghabisi mereka. Apa kalian pernah berpikir bahwa kalian ini sedang mengantarkan diri ke dalam jebakan orang lain? Luther menoleh dengan perlahan-lahan, seolah-olah telah meramalkan situasi ini. Yang jelas, kamu sudah masuk dalam jebakan kami. Balas kedua orang itu sambil tertawa keji. Namun, sebelum mereka menyerang, tiba-tiba terdengar suara derap langkah kaki yang berisik dari depan area parkir. Selanjutnya, muncul sekumpulan preman yang membawa senjata seperti parang dan tongkat besi sedang berjalan ke arah mereka. Hehe, hanya segelintir orang ini. Nggak cukup untuk kami pemanasan. Melihat sekumpulan preman yang datang, Guntur dan Reza malah tersenyum menyeringai. Mereka sama sekali tidak menganggap serius sekumpulan preman ini. Luther mengangkat alisnya dengan keheranan. Dia sama sekali tidak butuh bantuan untuk menghadapi kedua orang ini. Luther, matilah kamu hari ini. Seiring dengan suara teriakan, Wandi tiba-tiba muncul dari kerumunan di belakangnya. Ternyata Tuan Wandi, apa kamu juga ingin ikut bergabung? Luther memicingkan matanya karena merasa agak kaget. Ikut bergabung? Hari ini aku akan menghabisimu. Bentak Wandi dengan ekspresi beringas. Sepertinya kita tidak punya dendam apapun. Tanya Luther dengan tenang. Kamu nggak punya dendam denganku. Tapi aku dendam denganmu. Wandi berkata dengan nada kejam. Memangnya kamu kira kamu ini apaan? Bisa-bisanya kamu mendapat perhatian dari Nona Bianca. Dari segi mana aku tidak sebanding denganmu? Kenapa aku malah diabaikan? Kamu membawa orang ke sini hanya karena itu. Luther merasa agak terkejut. Dia tidak terlalu mengerti cara berpikir Wandi. Apa ini karena Wandi merasa sangat iri kepadanya? Tentu saja tidak hanya itu. Aku sudah lama membencimu. Kamu menghalangiku untuk mendapatkan Ariana. Kehadiranmu hanyalah penghalang bagiku. Ancam Wandi dengan penuh kebencian. Rasa dendamnya terhadap Luther telah sangat dalam. Dulu, Wandi menganggap Luther hanyalah seorang cecunguk dan tidak pantas bersaing dengannya. Namun, sekarang setelah mengetahui identitas Bianca, Wandi baru menyadari bahayanya keberadaan Luther ini. Meskipun Luther hanyalah seorang pecundang, jika dia terus-menerus menghasut Bianca, keberadaannya tetap akan menjadi ancaman bagi Wandi. Oleh karena itu, Wandi berencana untuk segera menghabisinya. Dia tidak percaya bahwa Bianca akan menyukai seorang pria yang tidak berguna seperti Luther. Bab 49. Kusarankan sebaiknya kalian jangan bertindak. Kalau tidak, kalian akan menyesal sendiri. Ekspresi Luther sangat tenang. Sedari awal, dia tidak pernah menganggap serius Wandi. Aku tahu kamu bisa berkelahi. Tapi nggak mungkin kamu bisa menghadapi orang sebanyak ini sendirian. Mereka semua adalah ahli seni bela diri dan juga membawa senjata lengkap. Sehebat apapun kemampuanmu, kamu tidak akan bisa menghindari serangan mereka. Ejek Wandi sambil tertawa sinis. Wandi tidak percaya bahwa Luther bisa menghadapi pasukannya yang bersenjata lengkap dengan tangan kosong. Pada saat ini, kedua kembar itu kembali berkata, "Hei, aku nggak tahu kalian punya dendam apa sebelumnya. Tapi, bocah ini adalah mangsa kami berdua hari ini. Sebaiknya kamu minggir saja sana." Awalnya mereka mengira Wandi datang untuk membantu Luther. Tak disangka, ternyata kedua orang ini adalah musuh bebuyutan. Orang idiot dari mana ini? Minggir sana. Kalau enggak, aku akan menghabisi kalian juga. Bentak Wandi sambil memelototi kedua orang itu. Mau menghabisi kami juga? Guntur dan Reza saling menatap dan tertawa. Hehehe. Sudah lama kita nggak bertemu dengan orang sesombong ini. Sini, biar kami lihat sehebat apa bawahanmu itu. Usai berbicara, mereka bahkan mengaitkan jari mereka untuk memprovokasi Wandi. Sialan, cari mati kalian. Bunuh semuanya. Wandi malas berbasa-basi.
lagi sehingga dia langsung memberikan perintah kepada anak buahnya. Setelah itu, anak buah Wandi yang bersenjata lengkap langsung menyerbu kedua orang itu. Pemanasan dulu saja, Guntur dan Reza tertawa sinis, lalu menyambut serangan mereka. Selanjutnya, muncul adegan yang membuat Wandi tercengang. Kedua bersaudara itu menghajar anak buahnya dengan tangan kosong hingga babak belur. Gerakan mereka sangat cepat dan tinjuannya sangat kuat. Setiap serangan yang dilancarkan mereka langsung menjatuhkan anak buah Wandi. Bahkan, ada juga yang sampai tewas di tempat. Yang paling mengerikan lagi adalah, Wandi menyadari bahwa pukulan kedua saudara itu sekuat baja. Sekali melayangkan pukulan, mereka bisa langsung menghancurkan dinding dan membuat tongkat besi melengkung hingga 90 derajat. Siapa mereka sebenarnya? Kedua orang ini benar-benar monster. Hanya dalam beberapa menit, Guntur dan Reza telah berhasil menjatuhkan semua penyerang mereka. Tidak ada lawan yang sepadan sepanjang pertarungan ini. Keganasan mereka begitu mengagumkan. Tidak, mustahil. Wandi ketakutan hingga sekujur tubuhnya gemetaran. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dua orang yang tampak biasa-biasa saja ini bisa sehebat itu. Dasar tak berguna. Guntur dan Reza tidak peduli dengan Wandi. Mereka bahkan masih ingin bertarung lebih lama. Sambil berbicara, mereka melirik ke arah Wandi. Seketika, Wandi melangkah mundur terus-menerus karena ketakutan. Pengecut, keduanya mengabaikan Wandi dan memandang ke arah Luther. Sekarang giliranmu. Semoga kamu bisa memberi kami kejutan. Kalau tidak, pertarungan ini benar-benar membosankan. Silakan maju. Luther menanggapi dengan ekspresi datar. Kak, biar aku dulu. Ujar Reza mengajukan diri. Kemudian, dia melangkah maju sambil tersenyum. Melihat adegan ini, Wandi yang tadinya ketakutan malah menjadi sangat bersemangat. Terlihat bahwa sasaran mereka adalah Luther. Meskipun para pengawalnya sudah dihabisi. Asalkan bisa melihat Luther menderita, itu sudah cukup baginya. Mengingat pertarungan ganas dari kedua saudara kembar tadi, hati Wandi penuh dengan antisipasi. Luther, kamu pikir kamu jago berkelahi, kan? Lihat saja apa kamu akan mati menghadapi kedua monster seperti mereka, kata Wandi dengan senyuman jahat. Pada saat itu, Reza sudah meluncur ke depan. Tubuhnya sedikit membungkuk, lalu dia melepaskan tenaganya secara mendadak. Dalam sekejap, dia meluncur dengan kecepatan tinggi ke arah Luther dan menabraknya. Kekuatan benturan itu sangat besar. Jangankan untuk menjatuhkan seorang manusia, bahkan sapi pun akan tumbang dihantam oleh tenaga sedahsyat itu. Ketika Wandi sedang menonton dengan bersemangat, tiba-tiba Luther bergerak. Luther meraih leher Reza dengan secepat kilat, lalu menghantamnya ke dinding dengan kuat. Bang! Seiring dengan suara benturan yang keras itu, tubuh Reza yang dihantamkan membentuk sebuah lubang di dinding. Kepala Reza terasa pusing terkena hantaman itu. Tenaganya langsung hilang dan tulang-tulang di sekujur tubuhnya terasa remuk. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Hanya dalam satu serangan, Luther telah berhasil melumpuhkan Reza. Luther mencengkeram Reza dengan satu tangannya dan menatapnya dengan dingin. Seketika, Guntur merasa kaget dan berteriak, "Lepaskan dia!" Selanjutnya, dia meluncurkan pukulan yang menghantam punggung Luther. Namun, saat pukulan itu terjadi, Luther hanya mematung tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, Guntur yang terpental beberapa meter ke belakang dan menabrak pilar beton dengan keras. Sebelum tubuhnya mendarat, Guntur sudah memuntahkan darah segar. Guntur terkejut dan melihat ke bawah. Dia melihat bahwa lengannya yang memukul Luther telah hancur dan sebagian besar meridian tubuhnya telah rusak. Organ-organ dalamnya juga mengalami benturan yang keras. Yang lebih penting lagi adalah, saat ini dia merasakan ada sebuah kekuatan internal yang ganas terus-menerus bergejolak di dalam tubuhnya. Guntur tidak bisa bertahan lagi dan kembali memuntahkan darah. Melihat adegan ini, Wandi langsung terperangah. Dia tidak menyangka bahwa si kembar yang begitu hebat tadinya, kini malah dihabisi oleh Luther dalam sekejap. Padahal, pertarungan mereka baru saja dimulai. Kenapa bisa begitu? Mustahil. Wajah Wandi menjadi pucat pasi dan dibanjiri keringat dingin. Wandi melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Guntur dan Reza bisa menghabisi puluhan anak buahnya dengan mudah. Dia bahkan belum pernah melihat monster seperti mereka ini.
Bukankah seharusnya mudah saja bagi mereka untuk menghabisi Luther sendirian? Kenapa baru saja pertarungannya dimulai? Mereka sudah kalah. Jika kedua orang ini adalah monster, berarti Luther adalah monster di antara para monster. Bab 50. Siapa kamu sebenarnya? Guntur berusaha bangkit dengan tubuhnya yang gemetaran. Wajahnya tidak lagi terlihat santai seperti tadi, melainkan tampak terkejut dan ketakutan. Guntur tidak pernah menyangka bahwa pukulan yang dilayangkannya dengan sekuat tenaga bukan hanya tidak bisa melukai lawan. Sebaliknya, pukulan itu malah membuatnya sendiri terluka parah. Apa orang ini benar-benar manusia? Padahal, gurunya mengatakan bahwa lawan mereka adalah seorang seniman bela diri kuno. Namun, kenapa orang ini bisa sehebat itu? Kak, lari, cepat lari. Pada saat ini, Reza yang sedang ditekan di dinding, berteriak dengan sekuat tenaga. Sejak mulai bertempur dengan Luther, dia langsung mengetahui bahwa kekuatan lawan mereka ini sudah jauh melampaui bayangan mereka. Hanya dengan sekali serangan saja sudah membuat meridiannya hancur dan cacat. Guntur berteriak marah karena merasa tidak rela. Pada akhirnya, dia melarikan diri meninggalkan adiknya. Guntur sangat jelas bahwa dia tidak sanggup menolong adiknya. Dia bahkan tidak berhak untuk berusaha menolongnya. Dibandingkan dengan Luther, mereka berdua hanyalah cecunguk kecil yang tidak berarti. Pukulan tadi telah menghancurkan kepercayaan diri Guntur sepenuhnya. Aku harus memberi tahu guru. Orang ini terlalu mengerikan. Kita pasti akan mati kalau bermusuhan dengannya. Gumam Guntur. Didorong oleh keinginan hidup yang kuat, Guntur menerjang keluar dari area parkir dengan secepat kilat. Kini, dia hanya punya satu tujuan. Segera beritahu gurunya untuk meninggalkan Jiloam dan jangan pernah kembali lagi. Sebab, pria ini adalah orang yang tidak boleh mereka singgung seumur hidup. Melihat Guntur yang lari terbirit-birit, Luther juga tidak buru-buru mengejarnya. Sebab, dia tahu bahwa organ dalam Guntur telah hancur. Guntur tidak akan bisa bertahan hidup. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu bisa menetap di Jiloam yang kecil ini? Tanya Reza dengan wajah kaget. Jika mereka tahu bahwa Bianca dilindungi oleh orang seperti ini sedari awal, sudah pasti mereka tidak akan berani mendekatinya sama sekali. Identitasku tidak penting. Sekarang, Lau beri kamu satu kesempatan. Beritahu aku informasi mengenai Farel. Sebagai gantinya aku akan mengampuni nyawamu, ujar Luther dengan tenang. Kamu menyuruhku mengkhianati guru. Mimpi. Sorot mata Reza tampak kejam. Dengan kekuatan terakhirnya, Reza menghantam kepalanya sendiri. Setelah terdengar suara benturan yang keras, Reza langsung mati di tempat. Luther mengangkat alisnya, terkejut dengan kekejaman lawannya. Tanpa ragu, Reza memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Melihat adegan ini, Wandi yang bersembunyi di sudut langsung gemetar ketakutan. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia segera melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Jika dia tahu bahwa Luther sekuat ini, Wandi tidak akan pernah menantangnya sejak awal. Sekarang, dia tanpa sadar telah terlibat dalam masalah besar. Pada saat ini, di ruang istirahat lantai 2 gedung Victory, Nona Bianca, aku ada urusan mendesak di rumah. Aku pamit dulu, kata Darwin setelah mengobrol sebentar. Dia beranjak dari kursinya dan hendak pergi. Hati-hati di jalan, Tuan Darwin. Bianca tidak menghalanginya dan hanya memperhatikan saat mereka berdua pergi. Pak Farel, kenapa belum ada kabar dari kedua muridmu? Tanya Darwin setelah masuk ke mobil. Mungkin masih ingin bermain-main sebentar lagi. Tuan Darwin tidak usah khawatir. Setelah pekerjaan mereka selesai, mereka akan pulang dengan sendirinya. Jawab Farel tersenyum tipis. Dia sangat percaya diri dengan kedua murid yang dididiknya ini. Lantaran muridnya ini adalah saudara kembar. Keduanya sangat kompak. Jika disatukan, kekuatan mereka akan meningkat berkali-kali lipat. Sulit untuk menemukan lawan yang sepadan bagi mereka di Jiloam ini. Mendengar laporan pengawal itu, ekspresi Darwin dan Farel sontak berubah drastis. Omong kosong apa kamu? Guntur adalah pesilat tingkat internal tahap awal. Siapa yang bisa melukainya? Teriak Farel dengan marah sambil mencengkeram kerah pengawal itu. Aku berkata sejujurnya, Pak, Kak Guntur sedang berbaring di depan pintu. Anda cepat ke sana untuk melihatnya sebelum terlambat,
ujar pengawal tersebut. Farel tidak berbicara lagi. Dia langsung mendorong pengawal itu dan bergegas keluar. Namun, setibanya di depan gerbang villa, Farel seketika menjadi gusar melihat tampang Guntur yang sekarat. Guntur, kenapa kamu bisa terluka separah ini? Di mana Reza? Tanya Farel dengan mata membelalak tak percaya. Reza sudah mati, guru. Kita salah perhitungan. Cepat, lari. Ketika Guntur baru membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu lagi, tiba-tiba darah segar menyembur dari mulutnya ke wajah Farel. Selanjutnya, dia langsung mati begitu saja. Guntur, teriak Farel dengan marah. Kedua muridnya ini dia bina dengan sepenuh hati untuk melanjutkan warisannya. Tak disangka, kini mereka malah mati begitu saja. Kenapa bisa begini? Siapa yang membunuh mereka? Farel memeluk mayat muridnya sambil berteriak histeris. Tidak tahu. Saat kami menemukannya, Kak Guntur sudah sekarat. Jawab pengawal seraya menggeleng. Pak Farel, kekuatan Guntur cukup hebat. Tapi kenapa dia bisa berakhir seperti ini? Pada saat ini, Darwin ikut keluar menghampiri mereka. Sudut bibir Farel berkedut. Dia tidak merespons sama sekali, melainkan langsung berjongkok dan memeriksa jenazah muridnya. Patah tulang di sekujur tubuh, meridiannya rusak, dan organ dalamnya hancur. Mereka bertemu dengan seorang ahli kekuatan internal. Usai memeriksa tubuh muridnya, ekspresi Farel seketika menjadi murung. Maksudmu, pria di sisi Bianca itu sangat kuat? Tanya Darwin seraya mengernyit. Dia bisa menghancurkan meridian di sekujur tubuh muridku. Kita tidak boleh menganggap remeh kekuatan orang ini. Aku salah menilainya sebelumnya, ujar Farel dengan kejam. Darwin kembali bertanya. Lalu, apa kamu sanggup menghadapinya? Meskipun orang ini sudah mencapai tingkat kekuatan internal, usianya masih muda. Seharusnya dia tidak akan sehebat itu. Dengan basis kultivasiku selama 40 tahun ini, aku pasti bisa membunuhnya untuk membalas dendam muridku. Kata Farel dengan tegas. Pak Farel, kamu mahir dalam ilmu sihir. Sebaiknya gunakan cara yang kamu kuasai saja, ucap Darwin mengingatkan. Dia tidak ingin ada hal tak terduga lain yang terjadi lagi. Orang ini telah membunuh muridku dengan sadis. Aku akan membalasnya dengan cara yang sama. Aku mau menghabisinya dengan tanganku sendiri. Farel menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Kamu sanggup menghadapinya, meskipun orang ini sudah mencapai tingkat kekuatan internal. Usianya masih muda. Seharusnya dia tidak akan sehebat itu. Dengan basis kultivasiku selama 40 tahun ini, aku pasti bisa membunuhnya untuk membalas dendam muridku. Kata Farel dengan tegas. Pak Farel, kamu mahir dalam ilmu sihir. Sebaiknya gunakan cara yang kamu kuasai saja, ucap Darwin mengingatkan. Dia tidak ingin ada hal tak terduga lain yang terjadi lagi. Orang ini telah membunuh muridku dengan sadis. Aku akan membalasnya dengan cara yang sama. Aku mau menghabisinya dengan tanganku sendiri. Farel menggertakkan giginya dengan penuh kebencian.